Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di dalam channel Holy Code Studio. Pada tayangan pertama saya sudah menjelaskan tentang cara instalasi bahasa pemrograman Rust ke dalam komputer kita, kemudian pemakaian dari kargo. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal Visual Studio Code. Kemudian seperti yang saya janjikan pada tayangan pertama, saya juga akan membahas Rust FMT. Terus saya juga akan membahas mengenai tipe-tipe data pada Rust atau data types. Nah, mengapa kita memerlukan Visual Studio Code? Karena Visual Studio Code ini adalah suatu editor untuk mempermudah kita mengetik kode sumber dari bahasa pemrograman Rust. Jadi dia akan mempermudah kita mengetik, kemudian menjalankan, kemudian mendebug atau melacak kesalahan. Lalu jika ada kesalahan, maka kita bisa mengedit atau membetulkan, kemudian menjalankan lagi, kemudian mendebug lagi, dan seterusnya. Jadi Visual Studio Code ini suatu editor yang akan mempermudah kita dalam melacak dan menjalankan program-program atau proyek-proyek bahasa pemrograman Rust kita. Jadi kita tidak lagi menggunakan command prompt ya, seperti sebelumnya kita hanya menggunakan command prompt, kemudian memakai kargo untuk membuat proyek baru dan seterusnya. Tapi dengan Visual Studio Code semuanya akan dipermudah gitu ya. Nah, kita akan mulai dengan cara instalasi Visual Studio Code. Nah, mengapa saya memilih editor Visual Studio Code? Ada 4 alasan, yaitu yang pertama dia itu ringan atau lightweight. Nah, kemudian alasan yang kedua dia mudah disetel atau easy to set up. Kemudian yang ketiga dia widely used atau banyak pemakainya. Kemudian yang keempat many extensions atau memiliki banyak ekstensi. Nah, untuk menginstalasi Visual Studio Code ke dalam komputer kita ketik VS Code for Windows di Chrome. Ya, jadi kita akan masuk ke Chrome. Nah, setelah kita ketik VS Code for Windows, kemudian klik Visual Studio Code on Windows. Nah, kemudian kita download di sini. Kemudian pilih yang Windows, karena komputer saya berisi sistem operasi Windows, maka saya pilih Windows. Nah, dia akan mengunduh VS Code User Setup x64. Jadi seperti tadi kita install Visual Studio Build Tools ya. Jadi dia akan mendownload file instalasinya ke dalam komputer kita. Save. Download in progress. Nah, kemudian kita ke folder atau directory download. Nah, di sini akan muncul atau terunduh file VS Code User Setup x64 1.104.2. Nah, klik kanan di sini seperti waktu kita install Build Tools, kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Nah, jika selesai maka di komputer kita akan
Code. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi Visual Studio Code. Kita langsung tinggal menjalankan saja. Nah, setelah melakukan instalasi Visual Studio Code, tambahkan extension Rust Analyzer, Code LLDB, Even Better TOML, Dependy, Errorlens, dan To-Do-Tree. Ekstensi-ekstensi ini akan mempermudah kita dalam pengembangan proyek kita ya. Jadi seperti yang saya sebutkan bahwa Visual Studio Code ini sangat mempermudah pengembangan proyek-proyek bahasa pemrograman Rust kita karena dia bisa dikembangkan atau ditambahkan extension-extension yang akan sangat berguna dan dalam pengembangan proyek-proyek kita ya. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara instalasi serta fungsi dari masing-masing extension yang sudah saya sebutkan di sini ya. Jadi yang pertama, Rust Analyzer. Rust Analyzer ini memberi fitur-fitur bahasa pemrograman Rust. Jadi nanti dia akan di-highlight ya. Dia memiliki fitur-fitur seperti auto completion, code navigation, type info, refactor, dan lain-lain. Jadi auto completion ini nanti dia akan secara otomatis menyelesaikan pengetikan kita ya. Jadi misalkan kita ketik print, pada saat kita ketik PR gitu dia langsung menyelesaikan otomatis menjadi print gitu ya. Kemudian juga untuk melakukan pelacakan kesalahan dan sebagainya. Nah, code LLDB itu adalah debugger atau tools untuk melacak kesalahan pada kode pada bahasa pemrograman Rust ya. Memungkinkan menjalankan program step by step, breakpoint, melihat nilai variabel dan lain-lain. Lalu Even Better TOML ini menyediakan sintak highlighting, validasi, auto completion untuk file TOML. File TOML ini file konfigurasi dari bahasa pemrograman Rust ya. Jadi dia singkatannya TOM Obvious Minimal Language. Misalnya seperti tadi sudah saya tunjukkan cargo TOML ya di Rust. Kemudian Dependy. Dependy ini membantu melihat, mengelola dan memvisualisasi dependensi proyek atau ketergantungan dari proyek. Kemudian Errorlens menampilkan error, warning, dan info langsung di baris kode, bukan hanya di panel bawah, sehingga lebih cepat terlihat. Lalu To-Do-Tree memindai file dan menampilkan daftar to-do atau tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Fix Me, Note, dan lain-lain dalam satu panel agar mudah dilacak. Nah, kita akan mulai ya. Jadi kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk menjalankan Visual Studio Code, klik ganda atau double klik pada icon Visual Studio Code. Nah, kita akan masuk ke layar welcome atau layar pembukaan dari Visual Studio Code. Kita tutup aja di sini ya. Nah, kemudian untuk memanggil suatu proyek, tadi kan kita sudah membuka proyek Halo ya. Nah, kita tinggal file, open folder. Nah, open folder tadi kita sudah menciptakan di direktori Rust, kemudian foldernya Halo ya. Kan tadi kita sudah membuat proyek Halo dengan cargo new Halo. Jadi nah di sini ya, Halo, cargo new Halo, kemudian kita select folder. Nah, klik aja yes I trust ya, ini. Kemudian welcome-nya kita tutup. Nah, di sini
kita sudah diperlihatkan tanpa mengetikkan dir ya, seperti pada comment prompt tadi ya, kita harus mengetik dir, kemudian kita lihat apa saja yang ada di dalam direktori Halo. Tapi di Visual Studio Code ini kita sudah langsung diperlihatkan di dalam folder Halo itu sudah ada folder SRC, kemudian ada folder target, kemudian ada debug. Nah, di debug ini sudah berisi isi dari debug ini bisa langsung ditampilkan semua ya. Kita jadi tidak usah susah-susah mengetikkan dir. Jadi di dalam folder debug ini sudah terlihat semua file dan subfoldernya ya. Di sini kan ada halo.exe yang tadi yang pada tayangan pertama kita jalankan dengan titik garis miring halo.exe. Nah, sekarang tadi saya sudah menyebutkan fungsi masing-masing extension ya. Lalu bagaimana cara instalasinya? Kalau kita mau menginstalasi extension di sini, saya sudah ada extensionnya sudah saya install semua ya. Jadi untuk membuka extension, baik memperlihatkan extension atau mau menginstalasi extension baru, kita klik di sini extension. Ini adalah tempat extension kita. Nah, kemudian apa saja yang sudah kita install di sini, kita bisa filter yang sudah install. Nah, yang sudah terinstall di Visual Studio Code saya itu ada Code LLDB, Dependi, Errorlines, Even Better Toml, Rust Analyzer 2.3. Nah, bagaimana cara menginstal masing-masing extension ini? Sebetulnya mudah saja ya. Jadi kalau kita hilangkan di sini, ini misalkan saya mau menginstal Rust Analyzer ya. Kita ketik saja di sini Rust Analyzer. Nah, dia akan menampilkan Rust Analyzer. Nah, tapi karena di sini saya sudah menginstal Rust Analyzer, maka dia tidak muncul tombol install. Kalau dia belum diinstal, maka dia akan memunculkan tombol install di sini. Klik tombol install. Jadi, misalkan di sini Dracula for Rust Time, kita klik aja di sini install gitu ya. Nah, karena sudah ada di Rust Analyzer ini sudah terinstall di Visual Studio Code saya, maka dia tidak ada. Jadi misalkan mau menginstal Errorlines, ketik aja Errorlines. Nah, dia langsung ditampilkan Errorlines. Nah, di sini juga dia sudah terinstall di komputer saya, jadi dia tombol installnya tidak ada ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan fungsi dari masing-masing extension tersebut ya. Nah, yang pertama ini Code LLDB. Code LLDB ini adalah untuk melakukan debug atau melacak kesalahan dari program-program kita. Jadi saya ambil contoh di sini ya. Jadi program variables, project variables itu kalau kita debug, klik untuk menambahkan breakpoint di sini ya. Nah, setelah kita klik breakpoint, kemudian klik debug.
Nah, kalau sudah ada tanda segitiga yang di dalamnya ada lingkaran merah di sini, berarti kita sudah masuk ke mode debug ya. Kemudian di sini ada beberapa icon. Jadi ini continue, kemudian step over, step into, step out, restart ya. Nah, untuk menghentikan kita klik stop di sini. Nah, sekarang kita akan masuk per baris, menjalankan program kita per baris ya. Jadi kita step into. Ini di sini kita hapus dulu ya. Jadi ini untuk melihat isi dari suatu variabel. Kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk melihat variabel x di sini kita add expression. Kemudian kita ketik apa variabel apa yang akan kita debug atau kita perlihatkan isinya ya, x. Nah, karena kita belum menjalankan baris 2 yang isinya let mood x sama dengan 5, maka di sini masih belum ada isinya. Setelah kita step into, nah baru dia akan diisi dengan nilai 5 ya. Nah, kita sekarang sudah di baris ketiga, maka kita akan jalankan ke baris berikutnya. Untuk mempercepat kita step over aja ya. Step over, step over, step over. Nah, kemudian kita akan menampilkan tulisan the print value of x is. Di sini kan di terminal masih belum ada tulisan tersebut ya. Jadi untuk menampilkan kita step into. Step over, step over, step over. Nah, kemudian di sini akan diketik atau ditulis the value of x is 5 karena dia sudah menjalankan baris 3 di mana isi dari kode dari baris 3 ini print line the value of x is. Jadi sekarang dia nilainya sudah ditampilkan di terminal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan menjalankan x sama dengan 6 ya. Nah, sekarang x nilainya menjadi 6. Kemudian kita akan menampilkan tulisan the value of x is. Nah, sekarang the value of x is 6 ya. Jadi ini fungsi dari debug. Dia bisa menampilkan isi dari suatu variabel, nilai dari suatu variabel. Nah, untuk menghentikan debug kita klik tombol stop. Karena program kita sudah selesai ya. Jadi dia sudah di baris kode yang terakhir hanya tanda kurung, jadi tidak ada lagi kode yang dijalankan, maka kita klik stop. Nah, jadi kita sudah berhenti dari mode debug. Nah, itu tadi fungsi dari extension code LLDB.
Sebelum lanjut ke extension berikutnya, saya ingin menunjukkan cara kerja dari FMT ya. Jadi kalau di sini misalkan kita buat formatnya, misalkan, nah ini kan nggak teratur ya, dia ada lompatan beberapa spasi, kemudian kita save. Nah, kemudian kita ke folder src. Nah, ketikkan ras fmt main.rs ya, karena kode sumbernya namanya kan main.rs. Nah, dia akan secara otomatis dikembalikan, diperbaiki lagi. Jadi ras fmt ini atau kepanjangannya adalah ras format. Dia untuk memformat kode sumber agar lebih rapi. Ya, jadi dia kalau ada misal di sini nggak teratur, ada lompatan beberapa spasi, maka dia bisa memperbaikinya. Nah, dia akan dikembalikan agar lebih rapi ya. Jadi itu fungsi dari ras fmt. Nah, kemudian saya akan menunjukkan juga cara menjalankan proyek kita di Visual Studio Code. Jadi kalau menggunakan kargo kan kita ketikkan kargo run gitu ya. Tapi di sini kita cukup menggunakan, nah di sini ada tombol run. Jadi kita klik run di sini ya. Nah, dia akan dijalankan otomatis. Dia di build dulu, building, kemudian dia akan dijalankan ya. Jadi dia langsung ditampilkan the value of x is 5, the value of x is 6 ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi cargo run. Jadi misalkan kalau kita rubah di sini, misalkan nilai x adalah kemudian di bawahnya juga x adalah, kemudian save. Nah, kita tinggal run di sini ya. Nah, dia di build. Nah, di sini sudah berubah nilai x, ini seharusnya n ya. Nilai x adalah 6. Ini saya salah ketik. Jadi ini kita perbaiki lagi. Nilai x, file, save. Nah, kemudian kita jalankan lagi ya. Run. Nah, sekarang sudah nilai x adalah 5, nilai x adalah 6 ya. Jadi di sini kita bisa melakukan debug, kemudian mengedit kode sumber kita, kemudian menjalankan lagi. Bila ada kesalahan, kita bisa membetulkan, kemudian debug lagi, dan seterusnya. Jadi di dalam membuat satu proyek atau program RAS, bahasa pemrograman RAS, itu kita harus menjalani siklus coding, kemudian running, kemudian jika ada kesalahan debugging, kemudian running lagi. Jadi itu adalah siklus dari jika kita membuat suatu program atau proyek di bahasa pemrograman RAS. Jadi itu diulang-ulang terus ya, siklus itu diulang-ulang terus. Coding, running, debugging, kemudian coding, running, debugging, dan seterusnya. Nah, itu dipermudah dengan extension yang sudah kita install tadi. Jadi ada RAS Analyzer, ada Code LLDB, ada Error Lens, dan seterusnya.
Sebelum melanjutkan ke video berikutnya, saya ingin menjelaskan perbedaan antara compiler dan interpreter. Jadi compiler, cara kerja dari compiler itu dia dari kode sumber atau source code dia dikompil menjadi mesin code atau kode mesin, kemudian dia baru menjadi dia bisa mengeluarkan output. Jadi di sini ini dia kalau di Windows itu dia .obj atau objek. Kemudian dia dikompil menjadi .exe. Nah, .exe ini yang bisa kita jalankan ya. Jadi dari kode sumber dia dikompil ke bentuk objek, kemudian dia output menciptakan file .exe. Nah, .exe itu nanti yang yang bisa kita jalankan. Nah, untuk interpreter itu dia tidak dikompil, tapi dia dari kode sumber itu oleh interpreter itu langsung dijalankan. Dia jadi kalau di compiler itu dia langsung, misalkan kita punya 50 baris kode ya. Jadi dari baris 1 sampai baris 50 itu sama dia langsung di compile total menjadi satu file exe. Tetapi kalau interpreter dia tidak dikompil, tapi dia dijalankan per baris. Jadi baris pertama dijalankan, kemudian di baris kedua dia langsung dia bisa ditampilkan sebagai output gitu ya. Jadi dia tidak memiliki file obj maupun file execute ya. File exe itu file execute. Karena itu kalau pada interpreter itu dia bisa dilihat kode sumbernya. Misalkan pada program-program PHP atau JavaScript itu dia bisa diklik kanan kemudian ditampilkan kode sumbernya. Sedangkan compiler itu setelah dikompil dia menjadi berbentuk exe, sudah tidak bisa lagi ditampilkan kode sumbernya gitu ya. Nah, definisinya perbedaannya ya, compiler program yang menerjemahkan seluruh kode sumber. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya, misalkan dari 1 sampai 50 dia langsung seluruh kode sumber dari 1 sampai 50 diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau mesin code atau bahasa perantara intermediate code, ini OBJ ya. Nah, mesin code ini exe-nya dalam sekali jalan penuh sebelum program dijalankan. Nah, hasil terjemahan biasanya berupa file eksekusi. Jadi file .exe, .out ini di Linux ya. Kalau .exe ini di Windows. Jadi dia dari source code dikompil menjadi mesin code, kemudian langsung bisa dieksekusi. Program biner dapat dijalankan berulang kali tanpa perlu compiler lagi. Jadi kalau sudah berbentuk exe seperti halo.exe tadi ya, dia sudah tidak memerlukan RAS lagi. Dia sudah mandiri, dia langsung bisa dijalankan di Windows. Terjadi proses compile time, tapi eksekusi program jadi lebih cepat. Nah, kalau interpreter itu contohnya seperti PHP, JavaScript itu ya. Dia program yang membaca, menerjemahkan dan langsung menjalankan kode sumber baris demi baris atau statement demi statement tanpa menghasilkan file eksekusi terpisah. Jadi karena itu dia masih memerlukan JavaScript-nya atau memerlukan PHP-nya gitu ya. Dia tidak menghasilkan file mandiri, file yang bisa dieksekusi mandiri berupa .exe dia tidak bisa. Jadi dari source code, ini source code ya. Source code kemudian oleh interpreter dia langsung dieksekusi. Tidak menghasilkan file eksekusi mandiri. Eksekusi lebih lambat karena penerjemahan terjadi setiap kali program dijalankan. Nah, contohnya kalau compiler itu atau compile based language seperti C, C++, Go, Rust, Fortran, Pascal. Sedangkan Java ini dia sebagian dikompil, sebagian lagi interpreter ya. Lalu dijalankan oleh Java Virtual Machine Interpreter atau Java in time ya.
Jadi sebagian dikompil, sebagian dijalankan secara interpreter. Sedangkan interpreter based language seperti Python, Ruby, PHP, JavaScript. Namun banyak interpreter modern memakai JIT, Just in Time Compilation, sehingga kadang batasnya kabur. Untuk compiler, semua error dicek saat kompilasi, sehingga muncul daftar error sekaligus. Tidak bisa menjalankan program sampai semua error diperbaiki. Sedangkan interpreter, error hanya muncul ketika baris tersebut dieksekusi. Bisa menjalankan sebagian program meski ada error di bagian lain. Nah, distribusi dan pemakaian. Developer bisa mendistribusikan program dalam bentuk file biner atau file eksekusi, tidak perlu source code. Lebih aman karena pengguna tidak melihat kode asli. Cocok untuk program besar dan kompleks. Aplikasi yang butuh performa tinggi, seperti game, sistem operasi, aplikasi desktop berat. Sedangkan interpreter biasanya harus mendistribusikan source code. Jadi ini kode sumbernya masih bisa dilihat ya. Pada JavaScript atau PHP itu dia biasanya untuk di program-program website itu ya, itu dia bisa diklik kemudian bisa ditampilkan kode sumbernya. Nah, interpreter harus tersedia di mesin pengguna untuk menjalankan program. Jadi ini PHP dan JavaScript-nya harus masih ada gitu ya untuk menjalankan ini. Sedangkan di sini kalau sudah jadi file exe itu sudah tidak diperlukan lagi, C++ ataupun Rust-nya sudah tidak diperlukan lagi. Nah, interpreter ini cocok untuk scripting, prototype cepat, dan aplikasi web. Jadi seperti JavaScript di browser, PHP, dan seterusnya. Nah, ini tabel kelebihan dan kekurangannya. Dari segi cara kerja, compiler itu terjemahkan seluruh program jadi kode mesin atau mesin code. Sedangkan interpreter jalankan baris per baris. Kemudian dari outputnya file eksekusi mandiri, tidak ada file eksekusi. Kecepatan runtime pada compiler itu cepat. Kemudian untuk interpreter dia lebih lambat. Kemudian waktu awal kompilasinya lama, tapi setelah jadi file eksekusi dia akan bisa dijalankan dengan cepat. Sedangkan interpreter ini langsung jalan, tidak perlu kompilasi. Untuk errornya dari segi error ditampilkan sekaligus, sedangkan interpreter ditampilkan saat dieksekusi. Kemudian dari segi distribusi, untuk compiler bisa tanpa kode sumber, sedangkan interpreter harus menyertakan kode sumbernya atau source code-nya. Contoh bahasa untuk compiler seperti C, C++, Go, Rust. Untuk interpreter PHP, Python, Ruby, JavaScript. Nah, sekian dulu untuk tayangan kedua ini. Untuk tayangan berikutnya saya akan melanjutkan extension lain yang ada pada Visual Studio Code. Kemudian mungkin saya juga akan melanjutkan dengan program data types.